Halo, perkenalkan kami dari kelompok data analisis perakiraan cuaca, curah hujan, dan suhu di Provinsi Banten dan DKI Jakarta pada November 2021. Perkenalkan, kelompok kami ada Aryo Haris Kusuma, Joshua Yesianto, Muhammad Zefar Aditya Putra, dan saya sendiri Putri Ardianti Maulida. Deskripsi data dan file. Pertama, ada aspek cuaca di Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Lalu ada laporan buletin PDF, BMKG, dan peta virtual perakiraan indeks presipitasi atau kondensasi uap air yang digunakan sebagai parameter cuaca. Lalu ada data cuaca dalam 1 bulan bersumber dan peta visual persebaran cuaca di masing-masing provinsi dari AccuWeather. Lalu ada BMKG, berbagai informasi dapat diperoleh juga. Misalnya data analisis indeks kekeringan dan kebasahan yang saat ini dari Provinsi DKI Jakarta dan Banten tidak ada indeks kekeringan sama sekali. Dengan demikian, berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan juga bahwa cuaca pada kedua provinsi bulan ini sedang di musim hujan dengan rata-rata curah hujan di bulanan berbeda-beda. Karakteristik data. Dalam hal ini, karakteristik khusus yang dimiliki sebuah atribut sehingga dapat dikelompokkan sendiri. Berikut merupakan penjelasan tiap atribut cuaca seperti curah hujan, suhu, dan kelembapan. Yang pertama adalah curah hujan. Curah hujan merupakan faktor dari musim penghujan yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan. Lalu ada suhu. Suhu adalah ukuran kualitatif yang dapat diukur seberapa panas atau dinginnya suatu ruangan atau lingkungan. Lalu ada kelembapan, tingkat kebasahan udara atau jumlah air yang terkandung di udara yang dinyatakan dengan presentasi nisbi atau relatif terhadap titik jenuhnya. Lalu ada provinsi dan kota. Provinsi tempat pengambilan data dilakukan dan kota data diambil dari beberapa stasiun pengamat di beberapa kota yang ada di provinsi. Statistik data. Selanjutnya, yang pertama ada jumlah data curah hujan di beberapa stasiun pengamat dan data maksimum curah hujan. Untuk menghitung jumlah data curah hujan, kalian harus mengimport pandas SPD, lalu membuat variabel apa saja, di sini CH, lalu memberi akses file kalian, di sini curah hujan. Lalu masukkan variabel icon sama dengan variabel yang telah kalian pilih, dan masukkan data yang ingin kalian hitung. Di sini X and M sebagai curah hujan, lalu .const, lalu kalian print icon +1. Nanti kalian akan mendapat jumlah data curah hujan. Lalu untuk menghitung data maksimum, sama seperti import pandas SPD, lalu membuat variabel untuk membaca filenya, lalu membuat variabel IMAX sama dengan CH, masukkan data yang ingin kalian hitung, data maksimum, di curah hujan, lalu .idxmax, lalu kalian print variabel CH kurung IMAX, -2 IMAX +1. Nanti kalian akan mendapat data maksimum curah hujan. Selanjutnya yang ketiga, data minimum curah hujan sama seperti data maksimum, hanya di sini dibedakannya adalah IMIN sama dengan CH, lalu masukkan parameter yang ingin dihitung, curah hujan, .idxmin, lalu kalian print CH IMIN -2 IMIN +1. Selanjutnya untuk menghitung rata-rata suhu di Provinsi DKI Jakarta selama 1 bulan, import panda SPD, lalu membuat variabel untuk membaca filenya, si suhu DKI Jakarta, lalu membuat variabel rata sama dengan SH, masukkan parameter yang ingin kalian ukur, di sini suhu, .min, lalu kalian print rata. Nanti keluar rata-rata suhu di Provinsi DKI Jakarta selama 1 bulan. Oke, untuk selanjutnya rata-rata suhu di Provinsi Banten selama 1 bulan. Pertama, import pandas SPD, dan juga kemudian SH sama dengan pd.read Excel. Kita ambil dari file Excel, kemudian rata sama dengan SH string suhu.min, kurung, terus print, kurung rata. Kemudian untuk range data kelembapan di beberapa wilayah Provinsi DKI Jakarta, pertama kita import pandas dulu, kemudian KL sama dengan pd.read Excel kita import dari Excel, kemudian untuk nilai minimum sama dengan KL1 KL_min, kemudian maksimum sama dengan KL.max, kemudian untuk nilai max sendiri adalah maksimum string kelembapan, dan untuk nilai minimum sama dengan minimum string kelembapan. Kemudian print sama dengan next. Untuk range data kelembapan di beberapa wilayah Provinsi Banten, pertama import pandas SPD dulu, kemudian KL sama dengan pd.read Excel, kita import file Excel juga, kemudian nilai minimum adalah KL.min, kemudian nilai maksimum sama dengan KL.min. Kemudian untuk nilai maksimum sama dengan maksimum string kelembapan, dan untuk nilai minimum adalah minimum string kelembapan. Maka nilai print adalah maksimum kurangi minimum. Untuk visualisasi datanya ditambah dengan source code-nya. Pertama, menampilkan data berbagai wilayah dengan diagram batang. Dengan source code-nya berikut. Pertama, import pandas SPD. Import yang paling penting itu adalah import matplotlib.pyplot splt dengan variabel CH atau curah hujan, itu isinya bebas. Jadi read Excel dengan lokasi filenya di dataset, terus rata-rata curah hujan dengan format Excel. Cara plotkan sama dengan bar, artinya kita membuat diagram secara diagram batang
dengan keterangan stasiun X sama dengan stasiun pengamatan, Y X curah hujannya, terus dengan judul rata-rata curah hujan di beberapa stasiun di Provinsi DKI Jakarta. Untuk diagram pie, kita akan membandingkan kategori curah hujan dalam satu daerah. Daerah Serang, Tangerang, DKI Jakarta, lalu ada di berbagai daerah lainnya. Nah, maka source code yang akan kita lakukan untuk setiap daerahnya, kita menggunakan CH atau variabel bebas. Pada read Excel, ini filenya tergantung nama daerahnya atau nama filenya nanti seperti apa. Nah, kita cari C stasiun pengamatan, file counts, kita menghitung stasiun pengamatan ada berapa di setiap kota, lalu plotkan sama dengan pie, artinya kita membuat diagram dengan bentuk pie. Ini untuk perubahan suhu terhadap waktu, kita akan menggambarkan visualisasi data secara grafik atau secara garis, maka kita import pandas SPD, import seperti sebelumnya dengan variabel SH atau suhu, ini bebas isinya apa, lalu s.plotkan sama dengan line, artinya kita membuat visualisasi data secara garis dengan keterangan tanggal, sumbu Y suhu pagi derajat Celcius, dengan judul grafik rata-rata suhu di pagi hari atau malam hari. Ini sama seperti sebelumnya, hanya perubahan untuk berbagai keterangan di setiap source code-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.